Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Komputer dan Seni. Oke, pada kali ini saya akan sedikit sharing ya tentang bagaimana membuat Google Formulir untuk memberikan materi online ya. Berikut pertanyaannya. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentunya internetnya harus aktif ya. Kemudian juga mempunyai Google akun atau akun Google ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita klik Google Chrome, kemudian kita ketik Google Formulir ya. Kemudian akan muncul Google Formulir login, kita klik ya. Oke, nah kita masukkan Google kita atau mungkin akun kita nih yang sudah aktif ya. Kita masukkan, kemudian minta password. Oke, tampilan pertama di Google Form akan seperti ini ya. Ada formulir tanpa judul dan pertanyaan tanpa judul. Jadi ada dua menu yang muncul di sini. Oke, pertama-tama kita harus membuat nama sekolah ya. Kebetulan ini untuk SMK atau untuk SMP, SMK atau SMP, silakan terserah kalian ya. Nama sekolah. Oke, kemudian deskripsi formulirnya adalah materi mapel ya, bahkan mata pelajaran apa. Oke, kemudian nah ini adalah untuk kolom nama ya. Tentunya anak itu harus mengetikkan namanya ya, nama. Oke, di sini ketik nama. Oke, di caption ininya jawaban singkat, kemudian ini wajib diisi ya. Nah, lalu untuk menambah kolom berikutnya kita klik tanda plus ini ya, tambah pertanyaan. Nah, kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, di sini boleh kita tanggal dan waktu atau jawaban singkat ya. Jawaban singkat silakan, saya menggunakan jawaban singkat, kemudian wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan lagi kolom berikutnya, yaitu adalah nomor WA ya, tentunya harus punya untuk kita deteksi berikutnya lebih mudah ya. Oke ya. Oke, kita tulis jawaban singkat, nah kemudian wajib kita isi pula. Oke, yang berikutnya kelas ya, silakan kelas. Nah, kemudian kita isi di sini opsinya ya. Opsi 1 kelas A. Kelas A. Kita tambahkan opsinya ya. Memangnya kelasnya lebih daripada 1, silakan. Kelas B. Kemudian kita tambah lagi kelas C. Kemudian tambah lagi kelas D. Nah, di captionnya kita ubah atau kita bentuk seperti drop down. Nah, nanti optionnya itu dia akan pilihan ya, tapi sudah. Oke, kita lihat dulu ya hasil sementara seperti apa di pratinjau. Nah, maka akan seperti ini ya, wajib. Nah, ini wajib, bintang ini adalah wajib diisi, berarti mereka kalau belum diisi belum bisa. Nah, kemudian drop down itu seperti ini ya, jadi pilihannya sudah ada. Nah, oke. Karena kebetulan kita akan membuat sebuah untuk memberikan materi kepada murid, maka kita perlu menu baru ya, yaitu kita klik di sini ya, tambah bagian. Setelah ini kita tambah bagian. Ingat ya, di terakhir itu di kolom pertanyaan ini kita tambah bagian. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian yang kedua kita jadikan sebagai materi ya, materi mapel ya. Materi mapel. Oke ya, seperti ini aja. Nah, kemudian materinya apa kita isi atau kita tambahkan dengan menambahkan pertanyaan di tanda plus. Oke, kita tambahkan ya. Nah, jadi karena ini bukan sebuah pertanyaan tapi materi, maka kita isi materinya ya, kita isi materinya.
isi materinya ya. Kebetulan kita copy ya materinya, dan kita klik ya. Nah seperti ini ya, namanya di materi ini ada gambar, pakai gambar materinya, kita tambahkan gambarnya ya, kita tambahkan gambarnya di sini ya, kita unggah. Di mana gambar yang kita simpan? Oke, di sini ya. Silakan nanti ditambahkan berbentuknya gambar. Biasanya kalau di SMK ini orang-orang produktif ya. Ataupun nah seperti ini. Ini ada keterangan materi dan gambarnya. Kemudian di opsi materi ini kita tuliskan dicatat di buku catatan atau disalin ya, disalin di buku catatan. Nah ini tidak disalin. Nah seperti ini ya, ini wajib diisi. Nah, wajib diisi artinya harus diisi. Nah, ini buat barometer kita. Nah selanjutnya, selain materi, kita pun di dalam satu bagian ini kita bisa memberikan pertanyaan. Ya tentunya pertanyaan yang menyangkut materi ya. Materi silakan, mau banyak silakan, tinggal ditambahkan pertanyaan-pertanyaannya ya dengan menambahkan pertanyaan. Silakan. Saya kebetulan satu ya, saya contohkan satu ya. Kemudian saya berikan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu yang menyangkut materi yang ada di sini. Oke. Contoh ya, ini kemudian saya buat pertanyaan ya, saya tambahkan dengan tambah pertanyaan. Nah seperti ini ya. Nah pertanyaan saya dari sini ya, saya mengambil dari sini ya. Ini silakan, nanti mau seperti apa soalnya itu tergantung kalian. Oke, di pertanyaan kita klik ya, komponen yang menghasilkan keluaran biasanya disebut, nah titik kan kita isi ya. Di sini jawabannya adalah aktuator ya. Jawaban pertama adalah aktuator. Yang kedua adalah kita tambahkan opsinya ya, yaitu sensor motion. Ini kita yang ketiga adalah sensor panas. Yang keempat relay. Oke, atau ABCD ya. Kemudian wajib diisi. Nah ini kita harus jawabannya apa nih? Nah di sini kan tidak ada nih, di bawah itu nggak ada, harusnya ada nih ya jawaban dan ininya. Maka kita ke klik setting ya, atau setelan di atas nih ya, setting ya, setelan ya. Kemudian kita masuk ke quiz, kita klik quiz, maka kita aktifkan, jadikan ini sebagai quiz. Oke, kemudian simpan. Nah maka akan muncul akan muncul kunci jawaban. Nah kunci jawaban ini, nah katakan ini kita mau nilai berapa nih, mau berapa soal ya, mamanya 5 soal atau mungkin 10 soal, tinggal 100 dibagi 10. Nah betul saya satu ya, jadi tulis 100, kemudian saya jawabnya dengan sudah seperti ini ya. Nah ini sudah jadi, kita lihat tampilannya ya seperti apa. Nah lihat nama dan ini wajib ya, langsung beri. Nah ini lihat seperti ini pilihannya ya. Kemudian berikutnya, nah ini tidak mau dia kalau belum dijawab. Nah, oke, kita kembali ya ke berikutnya, yaitu bagaimana sih kita, oh ini kurang menarik nih, kita pengennya kita tambahkan bagian atas atau headernya ya, itu berupa banner ya. Terserah kita mau seperti apa ya. Kita buka tema. Nah, temanya bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita. Oke, di sini saya menggunakan defaultnya ya, atau mungkin yang sudah ada di sini, silakan ya. Kita buat seperti ini ya. Oke, kita sisipkan. Nah maka nanti akan tampil temanya. Nah lihat di bagian ini ada warna
krem ya, kita ganti juga warna kuning, kita sesuaikan. Nah ini juga bisa ya, kita perhatiin jauh kembali tampilan seperti apa. Nah seperti ini di sana ya, nanti seperti ini. Kita klik berikutnya, nama ya wajib ya. Oke, saya klik A ya, contoh saja ya. Berikutnya lahir, nah, saya klik ya Mas A. Saya berikutnya, nah seperti ini ya. Jadi mapelnya nanti akan kelihatan seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada pertanyaan. Nah kita kiri ya. Setelah kita jawab, oke, katakan kita sudah kita baca dulu ya, dibaca, kemudian kita salin itu ya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Oke, tampilan sudah ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa kita membuat respon. Jadi ketika kita anak mengerjakan maka akan ada tanggapannya. Nah kita klik respon ya. Kemudian kita klik tanda hijau plus ini ya, membuat spreadsheet. Nah kita buat ya. Nah maka oke, sudah ada ya skor, nama, ini sesuai dengan tabel yang kita buat. Oke ya. Kemudian setelah soal dan materi sudah kita buat ya, gimana sih cara ngirimnya gitu, ngirim link ya. Kita buatkan linknya yaitu dengan mengklik kirim. Nah kemudian tanda rantai ini ya, rantai ya, saya klik ya. Kemudian terlalu panjang nih linknya, kita perpendek ya. Nah kemudian kita salin. Nah tinggal kita bagikan ke anak-anak ya, kita bagikan. Nah langsung kita bagikan linknya. Nah mungkin hanya itu ya yang saya dapat berikan. Nah kemudian lantas gimana nanti anaknya, kita contohin ya satu ya. Ini katakan link yang tadi sudah, materi ini sudah sampai ke anak, maka materinya nanti kita namanya saya tulis A ya, tanggal lahir 1, nomor WA 123, kemudian kelas saya pilih kelas A ya. Kemudian berikutnya, nah maka akan tampil seperti ini ya, karena tadi ada bagian kedua. Nah ini materi mapelnya. Nah ada teks, kemudian ada gambar juga dan keterangannya. Kemudian di sini disalin di buku catatan. Nah saya klik salin. Nah kemudian jawaban komponen yang menghasilkan keluaran biasa disebut. Nah jawabannya katakan saya benar ya, aktuator saya. Nah setelah itu kita kirim. Oke, sudah terkirim ya. Lihat skor, kita langsung anak bisa melihat skornya 100, berarti benar ya. Nah gimana sih cara melihat anak yang sudah mengerjakan? Nah kita lihat ya, yang tadi di responnya ya. Nah jadi respon ketika orang yang sudah mengerjakan nanti akan kelihatan responnya di sini. Nah ini kebetulan tadi 1 ya, kita klik respon. Nah kemudian kita klik lihat respon spreadsheetnya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita download nih hasil dari spreadsheet tadi. Kita klik file, kemudian kita buat atau kita download ya by Excel. Nah oke, seperti ini ya. Oke, kita buka. Nah inilah hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tabelnya ya, ada timnya, waktunya ya, waktu dia mengerjakan, kemudian nama, tanggal lahir, nomor WA, kelas, dan ini adalah soal-soal. Nah akhirnya lengkap ya. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita khususnya para guru ya. Jadi mudah-mudahan agar proses belajar mengajar di masa pandemi ini tetap berlanjut dengan baik, dan jangan lupa selalu kita ingat protokol kesehatan ya. Kemudian jangan lupa untuk selanjutnya dukung channel ini dengan klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.